Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sebagai sumber belajar eh, untuk memenuhi tugas loka karya dari dosen pembimbing Dr. Rida Darmawati MPD. Perkenalkan, nama saya Mardatila SPDI, mahasiswi PAI 1 PPG dalam jabatan tahap 3 UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 SD semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberi keselamatan sehingga kalian dapat belajar seperti biasa. Pada kali ini kita akan belajar mengenai kandungan atau pesan dari surah An-Nasr. Yang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ibu harapkan kalian mampu memahami kandungan atau pesan dari surah An-Nasr. Nah, ini adalah surah An-Nasr. Kita ketahui pada subbab sebelumnya kita kenal tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr artinya pertolongan yang terdiri dari 3 ayat. Ayat 1, ayat 2, dan ayat ketiga. Nah, karena kita hari ini memahami kandungan dari surah An-Nasr, alangkah lebih baiknya kita mengenal kosakata dari surah An-Nasr. Nah, kosakata yaitu arti perkata di dalam Al-Quran. Nah, ini ada contohnya adalah iza, artinya apabila, jaa artinya datang, dan seterusnya. Kana adalah dia, tawwaba maha penerima taubat. Setelah kita memahami kosakata arti dari berkata di dalam Al-Quran, itu memudahkan kita untuk menerjemahkan dalam satu kalimat dalam surah An-Nasr. Kita lihat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima taubat. Asbabun nuzulnya yaitu Nabi menerima ayat tersebut ketika Nabi dan kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam hal penaklukan kota Mekah atau Fathu Mekah. Karena pada waktu Fathu Mekah itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin datang dari segala penjuru arah, datang ke Mekah untuk berhaji. Nah, akhirnya kaum kafir ciut dan takut karena melihat jumlah kaum muslimin yang banyak dan tidak berani melarang untuk Nabi dan kaum muslimin untuk berhaji. Karena Nabi Muhammad tidak ingin melakukan pertumbahan darah, sehingga Nabi Muhammad memberikan peringatan. Siapa yang masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya, maka ia aman. Dan siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Maksudnya
pada waktu kaum muslimin dan Nabi mengerjakan ibadah haji, jangan ada yang menentang dan atau melawan atau mengganggu. Jadi dari terjemahan dari asbabun nuzul kita dapat ketahui. Jadi surah An-Nasr itu menceritakan tentang kemenangan umat Islam karena pertolongan Allah. Berikutnya itu Allah memerintahkan kepada orang beriman agar bertasbih. Ingat kalimat tasbih bagaimana? Memuji Allah dan meminta ampunan kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Kita ingat lafaz tahmid itu adalah alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Dan kalimat tasbih itu adalah subhanallah, artinya maha suci Allah. Berikutnya istighfar. Kalimatnya adalah astaghfirullah, artinya aku memohon ampun kepada Allah. Jadi pada saat kita memperoleh kemenangan, misal di dalam kehidupan sehari-hari Ananda ikut lomba dan akhirnya menang, entah itu juara 1, juara 2, dan juara 3, menang. Nah, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah, tandanya kita bersyukur, subhanallah, tandanya kita memuji karena berkat pertolongan Allah kita dapat menang lomba. Terus berikutnya astagfirullah, karena pada waktu kita menang itu kita merasa diri kita lebih. Nah, atau supaya kita itu tidak sombong. Nah, lalu kita mengucapkan astagfirullah. Itulah. Berikutnya kandungan surah An-Nasr, yaitu yang pertama, janji Allah akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Yang kedua, perintah agar selalu bertasbih untuk Allah. Ingat, kalimat tasbih adalah surah. Yang ketiga, permintaan ampun kepada Allah di saat terjadi peristiwa yang permintaan ampun, mohon ampun dengan kita para astagfirullah. Yang keempat, kemenangan dan kesuksesan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah kita mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Yang kelima, Allah itu Maha Penolong. Karena Allah itu menolong kita dari berbagai macam kemenangan, lomba dan sebagainya di dalam kehidupan kita, maka kita dianjurkan meniru sifat Allah, yaitu menolong orang lain. Demikian penjelasan dari materi kita hari ini, yaitu tentang kandungan surah An-Nasr. Semoga materi ini bermanfaat dan anak-anak ibu bisa memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.